Jadi artinya tanda-tanda orang itu dicintai Allah adalah dia ini mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW, adalah ittiba dengan baginda Nabi. Itu tandanya orang dicintai Allah, atau tandanya orang yang mencintai Allah. Ada orang yang katanya mencintai Allah, menyembah Allah, mengagungkan Allah, tetapi kalau dia ini tidak mengikuti baginda Nabi, maka itu bohong belaka. Seperti halnya seseorang yang katanya sholat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika melihat sholat ini hanya berdiri saja, maka dia merasa ini kurang mujahadah, maka akhirnya berdirinya setengah berdiri, yaitu seperti duduk di kursi bayangan yang tidak ada kursinya. Jika ini lebih mujahadah, maka lebih banyak pahalanya. Tidak bisa. Walaupun kita berdiri setengah jongkok begitu, mujahadah, hati sangat pegal, tetapi kok tidak ikut baginda Nabi, ya tentu saja malah nggak sah sholatnya. Akhirnya ketika orang melihat ini apa ini, hanya rukuk 90 derajat saja, maka aku akan tekuk sampai kepala, sampai ke petis saja. Maka ini lebih mujahadah, lebih hebat, maka lebih banyak pahalanya, lebih dicintai Allah. Tidak seperti itu. Walaupun itu lebih mujahadah, tetapi kalau tidak ikut baginda Nabi Muhammad SAW, maka malah nggak sah sholatnya. Karena akhirnya yang diberitakan Allah SWT suatu kali, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melihat orang-orang Yahudi yang mereka ini telah berbuat mujahadah habis-habisan, puasa habis-habisan. Mereka tidak makan, tidak minum sampai berhari-hari mungkin, mujahadah banyak, sehingga yang nampak hanyalah tulang dan kulit saja, dagingnya habis. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika melihat itu nangis. Maka orang mengatakan, kenapa engkau tangisi wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Mereka itu kan orang-orang Yahudi. Aku tangisi karena aku sangat kasihan kepada mereka. Mereka inilah yang dikatakan oleh Allah, amilatun nasibah tasla nar hamiyah. Banyak amal, bermujahadah habis-habisan, tapi hasilnya hanyalah masuk neraka. Maka ini yang diberitakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal ini bukan dilihat capeknya, bukan juga dilihat ringannya, juga bukan juga, atau yang cocok dengan nafsu, apalagi kalau begitu, tidak juga. Tetapi amal ini adalah dilihat ikut kita dengan baginda Nabi. Kalau ikut baginda Nabi, maka ada nilainya. Tidak ikut baginda Nabi, maka tidak ada nilainya. Walaupun kelihatannya hebat amalan kita, maka tidak ada nilainya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikut baginda Nabi ini adalah satu batasan mutlak yang tidak bisa dirubah untuk mendapatkan ridha Allah, cintanya Allah kepada seorang hamba. Hanya itu saja, ikut baginda. Kalau ikut ini, ikut itu, nggak bisa. Tidak ikut baginda Nabi, ia tidak mendapat ridha Allah. Hanya ikut Nabi saja. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu saja. Suatu kali Sayyidina Umar radhiyallahu anhu datang dengan membawa kitab Taurat, dibacakan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di Tauratnya ada begini, bagus nih baginda Nabi. Baginda Nabi hanya melihat saja Sayyidina Umar. Maka beliau mengatakan, apa belum cukup Al-Quran Umar? Belum cukup, sehingga kamu harus muta'ah itu. Ini bukan berarti baginda Nabi melarang muta'ah, bukan. Ini sudah itu membuat satu
membuktikan kepada Sayyidina Umar bahwa dengan Quran inilah sudah cukup orang itu untuk mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan cinta Allah Taala, ridha Allah, tidak dengan yang lain. Seluruh syariat-syariat sebelum syariat baginda Nabi telah ditutup, hanya syariat baginda Nabi saja sekarang ini yang digunakan. Hadirin, kalau akidah mulai Nabi Adam belum lahir, mulai sejak dulu, mungkin sebelum manusia belum dibuat, malaikat belum dibuat, kalau akidah itu sama. Mulai zaman Nabi Adam ke zaman dunia ini belum dibuat, sampai sekarang ini sama zamannya baginda Nabi, kalau urusan akidah itu sama. Makanya para ulama mereka mengatakan ada ilmu yang kekal tidak pernah berubah. Apa itu? Itu adalah ilmu akidah. Di dunia kita belajar Allah adalah satu. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya Allah itu satu. Di dunia satu, di akhirat satu. Sebelum diciptakan dunia satu, setelah diciptakan dunia satu, ketika nanti kita masuk surga ya satu saja. Ilmunya tidak pernah berubah. Allah tidak ada permulaannya, ini seperti itu. Allah qadim, Allah qidam, sifat qidam, tidak ada permulaannya. Maka hadirin, sekarang juga begitu, nanti ketika di surga juga begitu. Tidak pernah berubah kalau ilmu akidah. Sebelum diciptakan dunia ya Allah Subhanahu wa taala qadim, setelah diciptakan dunia dan akhirat pun juga Allah Subhanahu wa taala qadim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaannya adalah syariat kita dengan syariatnya, perbedaan antara zaman kita dan zamannya para anbiya sebelum kita adalah urusan syariat, urusan furu', bukan urusan akidah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka para sahabat, yaitu murid pertama baginda Nabi, usaha untuk mendapatkan ridha Allah ini, mereka habis-habisan dengan cara meninggalkan keluarga mereka. Ada yang di antara mereka sampai meninggalkan harta mereka. Ada di antara mereka bahkan yaitu mengorbankan nyawa mereka. Untuk apa? Untuk ridha Allah. Datang seseorang kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka dia ini bertanya, kalau aku maju di dalam perjuangan ini, kemudian aku mati, maka aku kemana? Maka Nabi mengatakan, ya kamu ke surga sambil makan kurma. Maka dia belum habis kurmanya, dilemparkan kurma. Terlalu lama kalau masuk surga harus menghabiskan kurma ini. Maka dia maju langsung mati syahid dan akhirnya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kalau orang itu benar, walaupun amalannya itu ya hanya itu saja, tapi benar, langsung amblas ke surga sana. Tapi kalau orang ini nggak benar, kelihatannya amalnya itu hebat, tapi dia ini akhirnya tersendat-sendat malah. Maka itu apa itu yang membuat benernya amalan? Membuat benernya amalan adalah ikhlasnya karena Allah. Pancen semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah. Begitu. Karena amalan ini juga ada hadiah ketika orang itu mengamalkan suatu amalan, yaitu hadiahnya atau ujiannya. Bisa dikatakan hadiah, bisa dikatakan ujian. Ujiannya adalah ketika orang-orang melihat kita ini beramal, maka orang-orang akan mengagungkan kita. Disitulah ujiannya. Jika kita pakai sorban, pakai jubah, selalu ke masjid, ikhlas permulaannya. Tapi ketika semua orang sudah mulai bergumam-gumam, Masya Allah, tidak pernah dia itu meninggalkan sholat berjamaah, tidak pernah meninggalkan sorbannya, tidak pernah meninggalkan siwaknya, tidak pernah. Kemudian dengar, begitu mendengar, langsung Masya Allah, ternyata aku ini kayak begini ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di saat situlah
maka akan timbul namanya hubbul muhammadah, yaitu mencintai dipuji orang lain. Dipuji orang lain. Kalau iman dia nanti merosot, maka kalau tidak ada yang memuji, lereng ibadah, berhenti dia ibadah. Nanti. Tetapi kalau imannya masih ada sedikit, maka ya kalau nggak ada yang memuji berangkat juga. Tetapi kalau ada yang memuji tambah semangat. Maka hadirin, bahkan ketika sholat pun juga begitu. Sholat pun juga begitu. Seseorang ketika sholat pertama kali bisa jadi dia akan khusyuk begitu. Tapi kalau sudah mulai ada orang yang memuji-muji, maka dia akhirnya jadi semangat. Awalnya begitu. Tapi iman ketika merosot, dia tidak akan mengerjakan sholat kecuali kalau ada yang muji saja. Hal seperti ini juga sudah diperingatkan di dalam Al-Quran. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Kecelakaan adalah bagi orang-orang yang sholat, namun sholat kok celaka. Apa penyebabnya? Yaitu sholatnya dengan lalai, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melupakan Allah, bukan karena Allah. Mereka ini adalah orang yang sukanya pamer, suka pamer. Maka jenis sholat yang seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diterima oleh Allah. Maka diperingatkan hati-hati, sudah sholat, ya sudah sholat, tetapi apakah sholatmu sudah benar? Ini yang harus kita selalu teliti pada diri kita sendiri. Demikian juga amalan-amalan yang lain, apakah itu amalan dakwah, memperjuangkan agama. Maka seseorang bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, wahai baginda Nabi, ada seseorang berjuang yang dia ini karena tidak suka kalau dikatakan dia ini sebagai orang yang pemalas atau karbon dingin. Ini bagaimana? Kemudian ada orang yang berjuang supaya dia ini dipuji-puji, biar mendapat pangkat di hati-hati manusia. Maka jawab Nabi, hanya orang yang berjuang karena Allah sajalah yang dikatakan fisabilillah. Hanya yang karena Allah. Maka ini, setelah kita amal, maka harus selalu diteliti apakah amal kita ini betul-betul ikhlas atau tidak betul-betul ikhlas. Kalau memang kita ini tujuan kita ini adalah amal ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka hendaknya kita harus hati-hati jangan sampai kita berbuat sesuatu yang membatalkan amalan kita. Apa saja yang membatalkan amalan-amalan kita? Di antara perkara yang bisa membatalkan amalan-amalan adalah yaitu mendat amal-amalan, mendat amal-amalan, menyebut-nyebut aku sudah berbuat begini, aku sudah berbuat begini, kenapa aku kok tidak dijadikan begini? Habislah amalnya, jadi habis. Namanya ngundat-ngundat, bahasa Indonesianya belum ada kayaknya, nggak tahu. Kan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebut-nyebut amal itu bisa menghancurkan amalan kita. Kemudian hasad itu juga bisa menghancurkan amalan kita. Karena orang yang hasad itu akhirnya amalan-amalannya itu hanya untuk bersaing dengan saudaranya saja. Maka ini harus betul-betul dihindarkan. Amal karena Allah. Kalau amal kita karena Allah, maka tambah hari hati kita tambah bersih, tambah hari hati kita tambah mencintai orang-orang yang mencintai Allah, tambah mencintai saudara-saudara Islam kita. Tambah hari, tambah mencintai saudara Islam kita. Tambah hari, tambah pengen saja bertemu dengan saudara-saudara Islam kita, bergabung, istimewa, selalu begitu. Itu amalan kalau benar. Sebaliknya, kalau amalan ini itu adalah untuk mengunggulkan diri kita, maka ketika melihat saudara-saudara kita unggul, saudara-saudara kita sukses, maka akhirnya hati kita ini jadi tidak suka. Oh, ini maunya ini aku. Akhirnya apa? Jadilah amal bersaing bukan untuk Allah,
tapi untuk manzilah atau pangkat di hati-hati manusia. Rusak amalan seperti ini. Jadi rusak amalan seperti ini. Maka jadi yang dibilangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk bisa memperbaiki hati ini biar benar-benar ikhlas, kita harus paham apakah penyebab seseorang itu amalnya tidak ikhlas. Kenapa seseorang ini amal kok dia ini karena biar dipuji atau karena biar tidak dimaki atau tidak dijelek-jelekan oleh orang lain. Ini semuanya sebenarnya belum ikhlas. Ikhlas itu karena Allah, untuk mencari ridha Allah. Jadi sebabnya karena seseorang itu tidak suka dijelekkan. Kemudian seseorang itu sudah biasanya suka dipuji. Kenapa suka dipuji? Kalau suka dipuji, perasaannya dengan pujian itu dia akan menjadi besar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pujian-pujian itu tidak akan membesarkan kita. Kalau kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dipuji habis-habisan pun, bahkan disembah kayak model Fir'aun, dia tetap saja kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya kalau orang nggak ada yang gape, nggak ada yang memperdulikan, kayak Nabi Isa alaihi salatu wassalam, tidak punya rumah, tidak punya istri, tidak punya anak, temannya juga hanya sedikit. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi di sisi Allah orang yang hebat, bahwa salah satu nabi dari lima nabi ulul azmi ar-rusul. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau memang kita ini yang kita cari adalah manzilah di sisi Allah, bukan manzilah di hati-hati manusia, maka tentu saja kita tidak memperdulikan itu semuanya. Yang penting Allah ridho. Yang penting Allah ridho. Maka hadirin, urusan ini urusan penting karena ini membersihkan hati. Kalau tidak, maka akhirnya amalan-amalan kita jadi pudar semuanya. Jadi pudar, tidak ada gunanya. Baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberi nasihat bagaimana pentingnya hati. Beliau mengatakan bahwa di dalam tubuh ini ada satu potong daging. Bila mana sepotong daging ini baik, maka akan menjadi baik seluruh tubuh ini. Tapi sepotong daging ini buruk, maka akan buruklah seluruh tubuh kita. Dikatakan ala wahyal qalb, itu adalah hati. Hati baik akan memerintahkan kebaikan, hati buruk akan memerintahkan keburukan. Ini. Maka bagaimana sering urusan hati ini urusan penting sekali. Maka para ulama, mereka yang ahli di dalam tarbiyatul qulub, yaitu mendidik hati-hati mereka, mereka tidak pengen hati ini dimasuki dengan apapun kecuali hanya dengan Allah, begitu saja. Usahakan yang bisa-bisa, sehingga di antara mereka ini ada yang membuntu telinganya kalau mereka ke pasar, dikarenakan apa? Takut nanti pembicaraan orang di pasar masuk ke dalam hati, merusakkan hati. Maka ada seorang yang soleh, yang mana dia ini muridnya Sayyidina Al-Hasan Al-Basri. Dia namanya Habib Al-Asmi. Beliau setiap kali datang ke rumah, maka beliau selalu mengucapkan tasbih dengan istrinya. Bertemu istrinya, Subhanallah, maka istrinya mengatakan Subhanallah. Setiap kali ketemu lagi datang ke rumah, Subhanallah, Subhanallah. Suatu kali dia mengatakan Subhanallah, istrinya tidak menjawab Subhanallah, tetapi istrinya malah mencaci maki habis-habisan. Benar, oh ini ada yang rusak di hati istriku. Mesti dia ini
pernah jagongan sama orang lain atau mendengar kata-kata apa itu masuk ke dalam hati sehingga susah untuk mengucapkan zikir. Mengucapkan zikir. Kalau kita pengen mengecek orang-orang kita apakah orang baik atau buruk atau habis ngerasanya atau enggak, itu coba Assalamualaikum kok diem saja, wah ini dah alamat itu dah. Maka hadirin sampai Sayyidina Habib Al-Hazmi berdoa, ya Allah rusaklah matanya orang yang telah merusak hatinya istriku, katanya dia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahu ada seorang wanita mendadak dia buta. Maka dia itu merasa salah, ini kesalahanku karena aku telah merusak istrinya Habib Al-Hazmi. Maka akhirnya dia datang minta maaf, didoakan lagi kepada Allah, akhirnya disembuhkan oleh Allah SWT. Nah hadirin yang dimuliakan, kayak apa masalahnya kita bahas adalah kayak apa hati manusia betul-betul mudah untuk berubah. Setiap hari ketemu berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gara-gara bertemu dengan teman jagongan ngerasane ngalor ngidul begitu saja langsung susah untuk mengucapkan zikir. Susah untuk mengucapkan zikir. Maka hadirin, betul Nabi mengatakan bahwa seseorang itu akan mengikuti agamanya temannya. Al-mar'u ala dini khalil wal yanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan mengikuti agamanya temannya atau kelakuannya temannya. Teman akrab selalu akan berpengaruh kepada diri kita. Maka kalau kita ini pengen cari mantu, caranya mudah saja, yaitu jangan ditanya kamu orang baik pak. Oh baik pak, saya orang baik pak. Betul lah, betul nggak mungkin pak ambil mantu saya pak. Nah, oh ya jelas kalau yang ditanya dia, jangan ditanya itu, bohong nanti malahan. Nah, tanyakan kepada orang-orang itu teman dia itu siapa. Kalau temannya adalah ahli masjid, orang-orang soleh, ya itu berarti orang baik. Tapi kalau temannya itu orang-orang nakal, ya dia itu orang nakal. Anil mar'ila tas'al wasal an qarinihi wa innal qarinahu muqarran. Ya tadi. Jangan ditanya orang itu, tanya saja temannya. Temannya baik, ya dia itu orang baik. Temannya buruk, dia itu orang buruk. Karena seorang itu akan selalu berpengaruh dengan lingkungannya, selalu saja berpengaruh dengan lingkungannya. Hadirin, maka orang-orang zaman dulu mereka ingin mengadakan rihlah, berteman dengan orang-orang baik, menuju ke Mekah, ke tempat-tempat yang baik, seperti yang dibuat oleh Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu. Beliau ini mengatakan ketika beliau ini lagi main-main, yaitu memanah duluan. Orang sekarang bilangnya horseback archery-nya, yang dipanah langsung itu binatang duluan. Gitu. Lama-kelamaan dia ini nggak dapatkan duluan, terus lama-kelamaan pusing. Dengar suara, wahai Ibrahim, apa untuk seperti ini kamu diciptakan? Kaget. Akhirnya dia menjawab, ya Allah, aku diciptakan bukan untuk berbuat seperti ini, tapi untuk menghamba kepadamu. Ini seorang pangeran, anak raja, kaya raya, istrinya banyak, cantik-cantik, gak ada yang jelek, jelas, gak ada. Cantik, kalau jelek itu mudah ada ditinggalkan. Ini cantik-cantik. Maka jadi yang dimuliakan Allah SWT, musuh beliau berangkat. Wes, aku pengen pergi ke tempat yang terbaik saja. Kemana? Aku pengen pergi ke Mekah ibadah di sana. Maka jalan ketemu orang yang mengembala kambing. Mereka, wahai pengembala kambing, kita tukeran pakaian mau nggak? Ya, seneng lah. Akhirnya pakaiannya pangeran diserahkan tukang kambing, sehingga pakaiannya
pengembala kambing dipakai oleh seorang pangeran. Semuanya senang. Pengembala kambing, alhamdulillah, gagah rupanya pangeran. Si pangeran, alhamdulillah, bisa tawaduk deble-deble dengan ini di hadapan Allah. Senang nggak? Berangkat lagi, terus ya. Sampai dalam perjalanan ini beliau ini mendapatkan banyak murid-murid. Murid-murid ngaji, belajar nata hati, belajar akhlak yang baik. Untuk mempelajari akhlak yang baik ini bukan perkara yang mudah. Ini perkara yang betul-betul susah. Belajar akhlak itu susah. Bagi Nabi kita Muhammad SAW, beliau itu mengatakan sahabatku yang paling mirip akhlaknya dengan aku adalah Utsman bin Affan. Mirip akhlaknya, lembut seperti baginda Nabi. Sampai Sayyidina Utsman ini, beliau ketika dikepung sama orang untuk membunuhnya, maka beliau berkata kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain, sudah, nggak usah dilindungi, nggak usah dijaga, aku biarkan saja. Nah, nggak usah dijaga, aku nggak pengen karena mereka pengen membunuhku, ada saudara Islamku yang terbunuh. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dia baca Al-Quran. Nah, tengah baca Al-Quran itu sebelumnya ini Sayyidina Utsman dimimpi baginda Nabi Muhammad SAW, wahai Utsman, nanti kamu bukanya bersama aku tengah-tengah puasa, puasa baca Al-Quran. Maka datang orang dari atap, kemudian membunuh Sayyidina Utsman. Darahnya muncrat, ada di Quran. Sampai sekarang Qurannya masih ada, tersimpan di Uzbekistan sana. Masih ada di sana, ada berkas bercak darahnya juga. Maka ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dibuat oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, orang yang paling mirip akhlaknya dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak banyak orang yang akhlak. Sayyidina Utsman beliau ini pernah suatu hari mengeluarkan harta begitu banyak untuk menyangoni orang-orang fisabilillah. Kasih lagi, sampai begitu banyak, saking banyaknya. Maka baginda Nabi mengatakan, mulai sekarang Utsman berbuat apapun tidak akan membahayakan dirinya. Jadi berbuat dosa apapun tidak akan membahayakan dirinya. Hadirin, apa artinya seperti ini? Jadi sebetulnya begini, kalau amalan itu sampai sudah makbul di sisi Allah, maka orang itu akan jadi istiqomah dalam kebaikan, tidak akan menjadi buruk kembali. Begitu. Artinya apa? Bahwa dikatakan berbuat apapun daripada dosa-dosa tidak akan berbahaya kepada Sayyidina Utsman. Artinya apa? Dia tidak akan berbuat dosa-dosa lagi. Karena sudah makbul, yaitu amalannya. Karena kebaikan-kebaikan ini semuanya akan mengheret kepada kebaikan. Kalau kita punya kebaikan yang hebat di sisi Allah dan diterima oleh Allah, maka kebaikan ini akan melindungi kita dari seluruh keburukan-keburukan dan kemaksiatan. Sebaliknya, kalau orang ini berbuat buruk lagi, maka hatinya akan menghitam sehingga dia ini susah sekali untuk dapat hidayah. Itu orang fasik. Maka hati-hati, setiap kali para sahabat dulu itu setiap kali berbuat salah maka langsung ditobati. Berbuat salah langsung ditobati dengan cara amal yang lebih baik lagi supaya menghapus amal yang buruk. Karena innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan. Kita kembali lagi kepada Sayyidina Ibrahim Al-Adham. Kemudian Sayyidina Ibrahim Al-Adham berjalan terus dengan santri-santrinya. Maka beliau duduk bersama santri-santrinya kasih wejangan. Wahai santri-santri, mulai sekarang kita niatkan tidak berbuat apapun kecuali karena Allah. Bagaimana? Siap Tuhan. Maka hadirin terus berjalan sampai akhirnya sampai ke Mekah. Duduk di Mekah sambil melihat Ka'bah. Jadi di Mekah itu melihat Ka'bah saja mendapat pahala. Di Mekah itu melihat Ka'bah mendapat pahala.
Maka ketika melihat Ka'bah itu datang satu rombongan berpakaian yang hebat, yang bagus-bagus pakaiannya, orangnya besar-besar, gagah-gagah. Kemudian di tengah-tengah orang yang hebat, yang gagah-gagah itu ada seorang pemuda yang sangat ganteng. Maka Ibrahim bin Adham melihat sampai sampingnya itu, Syekh, yang karena Allah. Diingatkan sama saya karena Allah. Maka saya bilang, kamu paham. Tahu gak siapa mereka itu? Saya tidak tahu. Mereka itu adalah pengawal-pengawalku dulu di rumah sana. Sedangkan pemuda yang ganteng itu adalah anakku katanya. Oh begitu, makanya saya lihat ini kok sampai ke sini. Kenapa? Ternyata anaknya bersama pengawal-pengawalnya mencari bapaknya di Mekah. Dengar ada di Mekah. Maka akhirnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketemu juga, Masya Allah, senangnya luar biasa ya, anak ini. Sudah lama bapaknya dicari tidak bertemu, mulai ketemu betul di Mekah. Bapaknya juga sudah sangat-sangat kangen kepada anaknya. Begitu anaknya ini dirangkul saking kangennya, maka dia ingat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah kok hatiku mulai seneng sama anak meninggalkan seneng Gusti Allah. Ini saya ini gambar itu betapa orang-orang zaman dulu itu betul-betul memperhatikan hatinya. Langsung doa, ya Allah, ambillah nyawa anakku biar aku ini hatiku untuk kamu saja, tidak untuk yang lain. Hadirin, namanya Ibrahim bin Adham. Ini kok mirip dengan ceritanya Nabi Ibrahim sendiri. Hasilnya anaknya seketika itu juga langsung tumbak jatuh, ledak itu saja hilang nyawanya. Diturunani oleh bapaknya. Siapa yang berani begitu? Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah. Dia ini adalah orang yang sangat-sangat dicintai Allah. Dan beliau ini sangat-sangat mencintai Allah. Hatinya hanya satu saja, Allah. Hatinya itu saja. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah lama beliau tidak mempunyai anak. Maka akhirnya dikasih anak oleh Allah Subhanahu wa taala, senangnya bukan main. Senangnya bukan main. Ini sudah tua, beliau sudah tua. Ketika malaikat-malaikat datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bertamu, maka Nabi Ibrahim langsung faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin hanir. Dia datang langsung bilang sama istrinya, ini tamu-tamunya disuguh. Suguh apa? Disuguh dengan pedet bakar. Suguhnya itu pedet bakar. Pedet balibul, dari 5 bulan, kurang 5 bulan. Di sini itu ada sate namanya sate balibul, yaitu masih cempe itu baru 5 bulan atau kurang dari 5 bulan itu disate. Tapi empuk sekali satenya. Nah ini juga, ini bukan sate kapan cempe, bukan, tapi ini adalah sate pedet. Pedet itu anak sapi dibakar, empuk dagingnya, enak sekali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau yang masak keluarga Nabi Ibrahim kayak apa enaknya, enggak ngerti. Jadi hanif itu adalah daging yang dimasak di atas batu. Batu dipanasi kemudian dimasak di atas batu. Bahkan ini disuguhkan ini si pedet bakar kepada tamu-tamunya, yang ternyata tamu-tamunya adalah para malaikat. Monggo, gak diambil. Makanannya bukan daging para malaikat tidak makan, tidak minum. Maka berdoa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini malaikat ini malaikat. Maka akhirnya, ya kami ini memang malaikat yang diutus oleh Allah untuk menghancurkan kaum Lot. Maka
macam-macam lah dibilang. Sampai akhir mereka sudahlah Nabi Ibrahim ini sudah takdirnya Gusti Allah untuk menghancurkan kaum Lot. Adapun Nabi Lot dan keluarganya itu akan diselamatkan oleh Allah kecuali istrinya, karena istrinya itu ikut orang kafir, tidak mau ikut Nabi Lot. Kemudian istrinya Nabi Ibrahim pada waktu itu di dekatnya Nabi Ibrahim melihat tamu-tamu ini. Kemudian tamu-tamu mengatakan, dan kami memberi kabar gembira bahwa istrimu akan hamil. Maka istrinya kaget. Dia mengatakan bahwa bagaimana aku hamil? Aku ini sudah mengandung orang tua, lain mbah-mbah lagi banyak. Bagaimana bisa hamil? Qala alitu wa ana qabla alitu wa ana ajuzu wa hada ba'li syaikha. Aku ini orang tua, ajuz, sekarang suamiku adalah sudah syekh, tidak usah mbah-mbah. Bagaimana aku bisa melahirkan anak? Ini bicara dari Allah, tidak usah heran kalau Allah menghendaki, ya mesti kamu akan punya anak. Dan setelah itu juga bukan hanya itu, kamu akan dikasih cucu. Anak nanti namanya Ishak, Ishak akan punya anak lagi namanya Yakub. Masya Allah. Ini makanya orang itu suka tamu yang susah-susah punya anak, suka cucu kamu nanti dia anaknya banyak, dan anaknya barokah kayak Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu Nabi Ibrahim sudah punya anak itu, ini ceritanya Sarah. Ada ceritanya lagi, Nabi Ibrahim ini punya istri yang lain namanya Hajar. Hajar punya anak. Akhirnya Hajar ditaruh di yaitu Mekah di sana itu supaya menghidupkan agama di Mekah sana. Senang anak pertamanya itu Nabi Ismail, anak keduanya adalah namanya Ishak. Kemudian Yakub, ada istilah, kemudian punya cucu namanya Yakub. Maka hadirin, begitu anaknya ditinggal dalam kondisi masih bayi, datang-datang sudah menjadi anak yang besar, maka dia ini mimpi bahwa dia menyembelih putranya. Dia mengatakan kepada anaknya, dia nggak tega, ini perintah Allah supaya menyembelih anakku. Karena apa? Hatinya kemasukan senang kepada anak. Maka Allah ingin menghilangkan rasa senang atau menguji Nabi Ibrahim. Sebetulnya senangnya kepada Allah itu lebih banyak atau senangnya kepada anak atau senang kepada anaknya karena Allah. Itu. Maka akhirnya ketika beliau berkata kepada anaknya, "Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma tara." Wahai anakku, aku melihat dalam tidurku aku menyembelih kamu, maka bagaimana pendapatmu? Maka anaknya mengatakan, "Qala ya abati fa'alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, laksanakan saja apa yang telah diperintahkan kepada kamu untuk menyembelih aku, engkau akan dapat aku termasuk golongannya orang-orang yang sabar. Dilaksanakan betul. Ini adalah satu rahasia sedikit di sini, yaitu anaknya Nabi Ibrahim ini yang masih kecil, ketika mau disembelih dia mengatakan, laksanakan, saya siap, disembelih siap, karena ini perintahnya Allah, dan kau akan dapat aku sebagai golongannya orang-orang yang bersabar. Ceritanya orang-orang soleh, cerita orang soleh ini perlu sekali, penting sekali diceritakan di dalam keluarga. Kalau keluarga itu yang didengar cerita orang-orang yang soleh, maka akhirnya mereka itu ingin menirukan orang-orang soleh. Orang soleh itu siap berkorban karena Allah, siap melakukan perintahnya Allah walaupun harus kehilangan nyawanya. Maka dia mengatakan anak kecil, laksanakan, sembelih aku, siap aku termasuk golongannya orang yang bersabar. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mendidik ini? Nah, pentingnya keluar masukah. Jadi kalau ibunya anak-anak paham mengenai
Nabi Ibrahim sudah lama nggak datang. Begitu datang, anaknya juga dalam kondisi jadi orang yang soleh. Bahkan disembelihnya siap karena Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kayak seperti ini. Padahal pendidikan dari ibu. Maka hati-hati kita ini harus betul-betul kita buat suasana yang baik di dalam rumah. Jadi ibu ini sangat berpengaruh kepada anak. Ada seorang tabi'in, bahkan Abdul Tabi'in, namanya Sayyidina Al Hasan Al Basri. Beliau ini adalah anaknya budaknya Ummu Salamah. Nah, Ummu Salamah ini adalah sahabat Nabi, yaitu istrinya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ketika anak namanya Al Hasan Al Basri ini, Al Hasan ini tumbuh di dalam suasana yang baik, di dalam rumahnya Ummu Salamah, dan selalu sering dipandu sama Ummu Salamah. Maka hadirin apa yang terjadi? Anak tumbuh dengan baik, dengan orang yang soleh, jadi walinya Allah, dari muhaddis besar, ahli ilmu yang menyebar ke seluruh dunia. Maka tidak ada hadis, kitab hadis yang kok tidak menyebutkan Al Hasan Al Basri kayaknya. Mesti ada Al Hasan. Hasan Al Basri, Abdul Tabi'in. Hadirin ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Wahai anakku, mari ikut naik perahu bersama kami, jangan bersama orang kafir. Bersama kami orang-orang yang beriman, jangan bersama orang kafir. Wala takum ma'al kafirin. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Malah dijawab maula sa'awi ila jabri ya'simuni minal ma'. Aku akan mengungsi ke gunung, air tidak akan bisa mengenai aku. Gunung akan melindungi aku dari air katanya. Maka Nabi Muhammad mengatakan, kamu salah. Gunung itu makhluk, gunung tidak akan bisa melindungi kamu. Yang bisa melindungi hanyalah Allah SWT. Tidak ada yang bisa melindungi dari hari ini, banjir ini, kecuali adalah orang, kecuali Allah, kecuali tidak ada yang dilindungi kecuali hanya orang yang dikasihi oleh Allah SWT. Maka ini yang dimaksud Allah Subhanahu Wa Taala, hanya Allah yang bisa melindungi. Ini dipahami. Ini kenapa kok anaknya Nabi jadi seperti ini? Istrinya Nabi Nuh pun juga tidak beriman kepada Nabi Nuh. Ini pentingnya masalah. Ini pentingnya kerja kepada wanita. Wanitanya harus dilibatkan di dalam urusan kerja agama. Penting sekali. Maka jadi yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan kalau wanita ini sudah baik, itu wanita ini anak-anak. Kenapa itu? Seorang wanita ini kok penting? Nah, wanita itu adanya manusia. Siapa yang di sini tidak lahir dari wanita? Yang keluar dari batu seperti untanya Nabi Soleh, ada nggak di sini? Nggak ada. Semua keluar dari perutnya wanita. Kalau perut wanita soleh, solehah, maka pasti akan keluar orang soleh. Maka wanita ini, dan bayi itu masih di dalam kandungan pun, maka apa yang dibuat oleh ibunya dia sudah belajar. Kalau ibunya baca Al-Quran, dia belajar baca Al-Quran. Kalau ibunya pintar nyanyi, nanti keluar-keluar jadi penyanyi. Ya. Kalau ibunya pintar joget, nanti juga anaknya jadi pintar joget, pintar masak, ya pintar masak, jadi gitu. Ya sudah begitu. Maka jadi yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah. Ini ibu ini penting sekali. Seorang wanita, Imra'atu Imran, dia ini juga pernah berdoa minta anak yang soleh, anak laki-laki yang soleh, tapi dikasih oleh Allah SWT anak perempuan, tapi bukan perempuan biasa, yaitu perempuan yang solehah, namanya Maryam. Hadirin, Maryam ini diserahkan ke masjid, kemudian dididik oleh Nabiullah Zakaria alaihissalam demikian rupa sehingga dia ini betul-betul yang ada dalam hatinya hanya Allah saja.
sehingga sampai rezekinya pun dikirim sendiri oleh Allah SWT, dibuatkan sendiri tanpa lewat campur tangan manusia. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk di mihrabnya Maryam, maka beliau mendapati sudah ada rezeki. Qala anna yakunu qala ya Maryam anna laki hadha. Ya Maryam anna laki hadha. Ini dari mana? Qalat huwa min 'indillah. Ini dari mana Maryam? Ini adalah dari Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya permintaan Hannah imra'at Imran pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu anaknya yang namanya Maryam ini dikasih putra oleh Allah, putra yang langsung kun fayakun jadi. Rezekinya kun fayakun jadi. Putranya juga kun jadi. Langsung jadi anak. Hakikatnya anak itu bukan bapaknya yang membuat, bukan. Tidak ada. Tapi itu hanya kita ini disuruh nikah sama Gusti Allah, setelah itu Allah membuat anak, itu saja. Makanya tidak semua orang yang nikah itu punya anak, ya. Tidak semua orang yang nikah punya anak. Tetapi ada anak nikah punya anak, ada anak nikah tidak punya anak. Ya begitu, karena yang menciptakan anak adalah Allah. Sekarang Allah akan tunjukkan ini tanpa nikah itu Pak, muncul anak. Nah, muncul anak. Jadi Sayyidah Maryam, Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu, jadi orang. Nah, di manusia. Hawa itu tanpa ibu, ya keluar manusia. Di surga nanti bidadari-bidadari muncul semuanya akan jadi istri-istrinya ahli surga. Itu mana? Memang ada bapaknya bidadari, ibunya bidadari? Enggak ada. Pun langsung jadi. Nanti ada wildan di sana, yaitu pemuda-pemuda yang akan meladeni ahli surga. Mereka punya bapak, punya ibu? Enggak. Mereka pun langsung jadi. Begitu. Maka di surga itu sudah kayak begitu. Makanya anak bapak hakikatnya ya yang menyebut mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Jika nanti hari kiamat, ya, orang itu sudah lupa semuanya. Sudah lupa semua. Karena waktu itu sudah kayak lupa, ya lupa, saking bingungnya anak bukan anak usianya nggak akan ingat semuanya. Lari sudah saking bingungnya pada waktu itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya manusia ini sebelum diciptakan rohnya dulu, dan rohnya sudah diciptakan semuanya. Diciptakan semuanya. Setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang roh, ada yang mencorong, ada yang hitam, ada yang putih. Awalnya Nabi Adam ini diusap punggungnya, kemudian keluar semuanya benih-benih roh sudah ada di situ. Maka Nabi Adam melihat salah satu benihnya, anaknya itu, yaitu di situ. Ini siapa ini? Ini adalah calonnya Nabi Daud alaihissalam. Nanti akan jadi Nabi Daud. Aku senang sama ini. Saya kasihkan umur 40 tahun untuk dia, untuk anakku yang ini. Maka jadi sudah. Ini hanya lewatan semuanya saja. Berikutnya hadirnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai mana ya? Kemudian muncullah dari Sayyidah Maryam, yaitu anak yang soleh, yaitu seseorang nabi, seorang rasul, Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Nabiullah Isa alaihi salam, orang yang soleh, wanita soleh, keluar anak yang soleh. Maka hadirin pentingnya yaitu kita ini membuat usaha terhadap wanita. Lalu pilih wanita yang soleh. Maka kata Nabi Muhammad SAW, wanita ini dinikahi ada beberapa tujuan. Ada dikarenakan kecantikannya,
atau dikarenakan ketokohannya, hasabnya, atau dikarenakan nasabnya. Nah, dijamalihi wa dijamaliha wa lihasabiha wa linasabiha wa lidiniha. Nomor 4, maka Nabi mengatakan fal lidzatiddin. Nabi memilihkan kalau kita ingin menikahi wanita, hendaknya memilih yang ahli agama, yang soleh, karena itu akan menurunkan anak-anak yang soleh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi yaitu ini masalah sohbah atau berkumpul dengan teman. Teman soleh akan mendatangkan kesolehan. Ibu yang soleh akan mendatangkan orang yang soleh. Bapak yang soleh pun juga akan mendatangkan orang yang soleh. Kemudian ada seseorang yang dia ini jauh dari orang yang soleh, tapi kenapa jadi soleh? Ada seseorang, yaitu seperti Sayyidina Uwais Al-Qarni, hatinya selalu bersama orang yang soleh, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Uwais Al-Qarni jauh rumahnya dengan baginda Nabi, tetapi beliau ini menjadi orang yang soleh, bahwa dikatakan Abdul Tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Bahkan baginda Nabi pun berkata kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar, kalau kamu bertemu seseorang namanya Uwais dari Qaran, maka hendaknya minta doa kepada dia. Betul, suatu hari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertemu dengan Uwais, maka minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Aku telah dengar baginda Nabi supaya aku minta doa kepadamu, doakanlah aku. Sayyidina Umar suruh minta doa kepada Sayyidina Uwais Al-Qarni. Padahal beliau tapi tidak pernah bertemu dengan baginda Nabi, tapi hatinya selalu bersama baginda Nabi. Namanya ini suhbah hati. Sebaliknya di Madinah satu kampung dengan baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ini bersama Nabi dan kampung dengan baginda Nabi, tetapi hatinya selalu bersama orang kafir. Apa yang terjadi? Maka dia pun tidak mendapatkan hidayah. Dia sebagai orang munafikin yang disebut-sebut dalam Al-Quran, tempatnya adalah neraka yang paling dalam sana, munafik. Jadi hati itu bersama siapa hati kita ini? Kalau hati kita ini bersama orang yang baik, maka kita baik. Kalau fisik dan hati kita bersama orang baik itu lebih afdal. Kalau kita tidak bisa bertemu dengan orang baik pun, maka hendaknya kita selalu hati kita bersama orang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Nabi pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya, aku sudah kangen, pengen sekali bertemu dengan saudara-saudaraku. Maka para sahabat berkata, apakah kita bukan saudara-saudaramu ya Rasulullah SAW? Maka Nabi mengatakan, bukan, kalian itu adalah ashabi, sahabat-sahabatku. Tetapi saudara-saudaraku adalah orang di akhir zaman tidak pernah bertemu dengan aku, tapi hatinya selalu menurunkan aku dengan bertemu dengan aku. Semua mereka harus mengorbankan keluarganya untuk dapat bertemu dengan aku pun, mereka akan rela mengorbankan keluarganya demi untuk bertemu dengan aku. Itu yang diperlukan baginda Nabi. Nah, siapa itu? Ya, siapa yang pengen daftar begitu saja? Sebenarnya begitu saja. Siapa yang pengen daftar? Lah, untuk mendekatkan diri kita, memasukkan hati kita cinta kepada baginda Nabi, ya amalkan amalan baginda Nabi. Kalau kita mengamalkan amalan baginda Nabi, maka akan tumbuh cinta kepada baginda Nabi. Kalau kita mengamalkan amalannya tukang sepak bola, ya, maka kita akan cinta kepada bintang-bintang sepak bola. Ingatannya itu, oh ya teorinya begini, teorinya begitu, terus jadi cinta kepada bintang-bintang sepak bola. Kalau kita ini hati kita ini, kalau kita ini amalannya adalah amalan sebagai pedagang, mesti yang kita pikirkan adalah pedagang-pedagang yang hebat. Bagaimana supaya mendapat untung yang banyak, menirukan pedagang-pedagang yang hebat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kalau amalan kita adalah amalan baginda Nabi, semuanya apa-apa sunnah diamalkan, sunnah diamalkan, sunnah, berpakaian seperti pakaian baginda Nabi, berjalan seperti jalan baginda Nabi, duduk
duduk pun dengan cara duduk baginda Nabi bagaimana, dipelajari betul. Makan juga makan cara baginda Nabi, tidur juga caranya baginda Nabi, bermuasyarah dengan teman-temannya dengan seperti muasyarahnya baginda Nabi, bermuasyarah dengan anak istrinya seperti muasyarahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin, kalau orang seperti itu akhirnya jadi 24 jam ngingati Nabi. 20 jam bisa ngingati Nabi. Lah orang kalau ngingati Nabi mesti ingat Allah. Oh, Nabi namanya Rasulullah, utusannya Allah. Ingat Nabi mesti ingat Rasulullah, ingat Allah Subhanahu. Ingat Rasulullah mesti ingat Allah Subhanahu wa taala. Sudah begitu. Sudah ingat. Maka itulah amalkan, walaupun itu adalah sunnah yang paling kecil, mungkin hanya motong kuku, nyabut bulu itu saja, tapi amalkanlah, karena itu akan mendatangkan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Katakan man ahabbani kana ma'idul jannah, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'idul jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, maka dia mencintai aku. Nah, untuk bisa mencintai Nabi dengan menghidupkan sunnah baginda Nabi. Kalau kita sudah mencintai Nabi, almarhum aman ahabba. Ini seseorang itu akan bersama orang yang dicintai. Kalau kita cinta kepada baginda Nabi, akan bersama baginda Nabi fil jannah, kata baginda Nabi, di surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya apalagi kalau ketika sunnah-sunnah baginda zaman akhir sudah mati, sudah tidak ada lagi orang sholat berjamaah sekarang, sedikit sekali. Ini segelintir, banyak masjid-masjid yang kosong. Sedikit sekali orang yang mengamalkan, sudah sholat berjamaah, tetapi masih belum menghidupkan sunnahnya, surah rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Maka hidupkan sunnah rawatibnya, kita hidupkan sholat isyraqnya, kita hidupkan sholat witirnya, kita hidupkan sholat duhanya, semua sholat-sholat kita hidupkan semuanya. Nanti tambah hari tambah cinta sama Nabi, tambah hari. Bukan hanya itu saja, sampai berpakaian seperti pakaian Nabi, sampai yang sunnah yang paling besar adalah sunnah baginda Nabi, yaitu berupa mendakwahkan agama. Masya Allah, baginda Nabi ini diutus ya pancet untuk mendakwahkan agama, untuk mendakwahkan agama. Nabi katakan, Allah katakan, memerintahkan baginda Nabi, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Hadihi sabili," ini adalah jalanku, ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Jalan baginda Nabi itu adalah mendakwahkan agama, dan ini pula jalannya orang-orang yang mengikuti baginda Nabi. Ana wa man ittaba'ani, jalanku dan jalannya orang yang mengikuti aku. Hadirin, para ulama mentafsiri ana wa man ittaba'ani ditafsir dengan ana wa man amana bi, aku dan jalannya orang yang beriman kepada aku. Artinya apa? Kalau kita benar-benar iman dengan baginda Nabi, mesti jalan kita sama dengan baginda Nabi, yaitu mendakwahkan agama. Yaitu mendakwahkan agama. Coba kalau kita lihat cerita, gimana lagi cerita bagaimana Nabi awal dakwah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Maka baginda Nabi ketika bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan sudah lama nggak ketemu pada waktu itu, padahal beliau ini dengan Abu Bakar adalah teman akrab, teman kental untuk jahiliyah, masih teman kental. Maka Abu Bakar sangat-sangat tahu baginda Nabi, dan baginda Nabi sangat tahu Abu Bakar. Maka suatu hari ketemu dengan Abu Bakar, maka Abu Bakar mengatakan, "Wahai Muhammad, aku dengar kau banyak membicarakan kamu, ada apa sebetulnya?" Maka baginda Nabi hanya menjawab, "Aku ini adalah utusannya Allah, wahai Abu Bakar, berimanlah kepada aku." Maka Abu Bakar katakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah SAW." Aku bersaksi bahwa sesungguhnya
tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Iman. Dan engkau adalah utusannya Allah. Baru saja mengatakan seperti ini pagi-pagi, sore sudah berdakwah kepada teman-temannya Abu Bakar. Di dalam cerita ini tidak ada bagian Nabi memerintahkan Abu Bakar untuk berdakwah. Tapi bagian Nabi Abu Bakar paham, ya ini kerjanya Nabi itu jadi kerjaku. Kerjanya Nabi itu jadi kerjaku. Udah paham. Langsung bagi-bagi di bawah temannya bagian Nabi masuk Islam, besoknya lagi bawa teman-teman masuk Islam, itu berbondong-bondong orang masuk Islam, membantu kerja bagian Nabi Muhammad SAW berdakwah. Karena paham ini padahal ini baru masuk Islam. Berapa kali kita katakan apa itu nggak pernah mondok kok dakwah dulu. Apa yang cocok kok itu saya dengan aku ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bukan untuk jadi mufti orang dakwah, itu bukan. Ngajak mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah begitu saja, masa kalau jadi belajar 10 tahun? Ya enggak. Kalau kita ini sudah tahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka di antara kewajiban kita yang mengajak orang-orang untuk la ilaha Muhammadur Rasulullah. Kalau kita ini sudah tahu sholat, ya ngajak orang untuk sholat. Kalau kita ini sudah tahu kewajiban zakat, ngajak orang supaya zakat. Kalau kita sudah tahu kewajiban berpuasa, ya kita ngajak orang untuk berpuasa. Itulah kewajiban seseorang. Ketika sudah tahu ilmu, maka diajar. Ilmunya la ilaha Muhammadur Rasulullah, ya itu aja itu untuk ilmu itu. Mengajak, ini tidak urusan ngajak orang, ini berbeda dengan mengajari atau berfatwa, itu sangat berbeda. Sangat berbeda. Kalau fatwa itu untuk para ulama, di kalangan para sahabat sendiri ada beberapa sahabat yang paling dari muftinya para sahabat mulai zaman baginda Nabi, seperti Sayyidina Umar, Sa'ad bin Waqqas, seperti apa itu Abdullah bin Mas'ud. Ada mufti-mufti para sahabat, Abdullah bin Umar, Abdillah itu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair, itu juga mufti-mufti pada waktu itu. Mudah-mudah tapi pintar-pintar ya. Akhirnya jadi orang-orang hebat, ahli ilmunya para sahabat. Kalau mengajak, maka tidak ada satu orang sahabat pun yang ketinggalan untuk mendakwakan agama. Enggak. Kalau ulamanya sahabat, ya ada ulama ini, ulama ini sahabat, ada ulama-ulamanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sunnah yang paling besar inilah yang harusnya kita tegakkan. Kalau sunnah pertama kali yang dibuat oleh Nabi yaitu mendakwakan agama, kita buat pula, maka sunnah yang lain pun akan ikut semuanya. Ini kalau kita buat sunnah mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada agama, maka sunnah yang lain juga akan ikut. Karena kalau kita mengajak seseorang untuk asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, artinya kita mengajak untuk mengamalkan semua agama. Ya sholatnya, ya zakatnya, ya puasanya, ya hajinya, ya akhlaknya yang baik, ya belajar ilmu, ya berzikir, ya belajar ikhlas, dan juga mengajak untuk mengajak juga, mengajak supaya mengajari, kemudian kita ajari untuk mengajak orang lain. Ya begitu. Maka itulah agama ini menyebar pada zaman dulu saja sudah 2/3 dunia dirakai sama agama ini. Kenapa? Karena di mana-mana itu selalu didatangi oleh para sahabat. Wirami itu kan ini. Artinya kalau perangkat yang kemudian. Padahal dulu itu belum ada kendaraan yang hebat-hebat. Sekarang kendaraan tinggal duduk begitu saja nyampe tujuan. Kalau duduk nyampe tujuan, hanya tinggal kasih kertas, enggak kertasnya bawa. Nah, kasihkan kertas, bukan emas, bukan perak, bukan apa, hanya kertas dicop kayak. Nah, udah seperti itu saja kita sudah dapat pergi ke seluruh dunia. Soalnya, nah, seperti itu saja. Apa yang diimak, enggak kertas ya. Nah, dari yang dimulai Allah SWT sebetulnya manusia ini nggak punya apa-apa.
kita ini jangan bilang nanti duit itu kurang. Kalau enggak, manusia itu hanya pengakuan saja, hanya pengakuan, enggak punya apa-apa. Katanya punya duit banyak, itu juga enggak punya apa-apa. Hakikatnya dia punya hanya dirinya saja, tubuhnya itu saja. Apa yang disimpan di lemarinya itu punya lemarinya. Apa yang disimpan di bank itu adalah punya bank. Kita hanya dikasih angka. Kalau kita simpan di bank, maka dikasih angkamu sekian, gitu saja. Kemudian kalau orang itu pelit, hanya nambah angka saja sampai mati tidak pernah menikmati apa yang dia simpan itu. Ya. Kalau betul-betul kita dikasih mungkin punya duit atau harta baju yang banyak, nah kalau ini tak simpan sapi saya banyak, sapi banyak, wedus banyak, tanah banyak. Saya kira nggak ada orang yang bisa makan satu sapi samplokan, nggak ada. Tentu saja makan satu piring. Bahkan kalau sudah kena diabetes tidak bisa makan nasi lagi. Nggak bisa, nggak bisa memiliki. Manusia nggak bisa memiliki banyak. Apa yang kita miliki adalah apa yang sedang kita pakai dan apa yang telah kita masukkan dalam perut. Itu saja yang dapat kita miliki. Yang lain belum tentu punya kita dan punya kita. Maka dari kalau kita mati, apa yang kita bawa? Bahkan pakaian itu dilucuti kita ya. Betul-betul keluarga kita ini sangat-sangat sadis pada diri kita nanti. Nah, dilucuti, dikasih pakaian apa yang paling jelek, mori yang paling jelek. Agak betul wajah api-api, udah api pendemek dari nadilah Kemudian di awal masuk-masukkan kita nggak punya apa-apa lagi. Mungkin masih ada bekas-bekas nasi yang di perut, itu saja kepunyaan kita mungkin. Itu pun nggak sampai satu piring itu. Maka jadi yang dibenarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka janganlah kita yang mumpung kita ini dilewatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka gunakanlah rezeki itu untuk membeli perkara yang kekal abadi, yaitu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita kumpulkan akan kita tinggalkan. Semakin banyak kita mengumpulkan, semakin banyak pula yang kita tinggalkan. Coba. Sebaliknya, semakin banyak kita ini infakkan, maka semakin banyak pula yang akan kita dapat di hari akhir. Maka ketika baginda Nabi Muhammad SAW makan bersama keluarganya, maka beliau ambilkan kaki kambing bawa sini, ambilkan lagi kasihkan orang-orang, ambilkan kaki lagi, saya kasihkan lagi, ambilkan kaki lagi terus saja sampai 3 kaki kambing sudah dibagi. Ambilkan satu lagi. Ini Nabi tinggal 1 loh ini. Ini tinggal 1 loh. Enggak, bukan tinggal 1. Yang sudah kita bagikan tadi ini akan kita temui nanti di akhirat. Sedangkan yang kita makan itu hanya masuk dalam perut saja. Tumis saja. Maka hadirin ini pemikiran seperti ini harus betul-betul dipahami. Harus betul-betul dipahami. Kalau tidak kita akan merugi. Kita akan merugi. Nanti apa yang kita kumpulkan kalau kita tidak infakkan, maka akhirnya hanyalah akan jadi kerugian saja. Akan kerugian. Ya nanti kan untuk masa depan itu loh Pak, masa depan. Memang bisa sampai masa depan kita ini. Memang yakin sampai masa depan. Ya masa depan yang mungkin untuk anak-anak, anakmu kerja, apakah kamu pengen jadi budak anakmu? Kerja habis-habisan, kemudian untuk anakmu ternyata ini, iya. Nanti anakmu juga akan kerja habis-habisan untuk anaknya lagi. Maka Nabi masalah ini pun juga pernah ditanyakan kepada para sahabat. Wahai sahabat-sahabatku, apakah hartamu lebih kamu cintai atau harta anak-anakmu? Atau harta anak-anakmu atau ahli warismu? Maka mereka mengatakan, ya tentu saja harta kami lebih aku cintai daripada harta anak-anak kami. Maka Nabi mengatakan, hartamu itu adalah yang kamu infakkan fisabilillah, itulah hartamu, karena akan kamu ambil nanti di akhirat di surganya Allah. Sedangkan yang kamu kumpulkan dan kamu tinggal itu adalah harta ahli warismu, harta anak-anakmu. Itu kamu tidak akan punya apa-apa dari situ, tidak ambil manfaat dari apa-apa. Ini diingatkan. Maka hadirin, kalau kita masih bisa menginfakkan harta kita untuk fisabilillah, untuk
meninggikan karunia Allah Subhanahu wa taala, maka inilah waktunya. Insyaallah ya. Maka siapa yang sediakan dirinya untuk menepak telas apa yang sudah dibuat, menghidupkan sunnah baginda Nabi yang paling besar, yaitu mendakwahkan agama supaya seluruh ilmu agama ini bisa tumbuh semuanya, hidup semuanya, dilaksanakan oleh seluruh umat ini. Maka silahkan 4 bulan atau 40 hari. Kenapa harus 4 bulan? Ini ceritanya ada 4 bulan juga ada. 4 bulan ini kalau kita lihat manusia ini jadi dari 4 bulan juga. 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga, terus ditiup roh di situ itu. Maka dengan keluar 4 bulan, kotoran-kotoran ini juga akan bersih, kemudian roh hidayah akan masuk ke dalam hati. Diharapkan seperti itu. Begitu juga ketika baginda Nabi Muhammad SAW masuk ke Mekah, terjadi Fathu Mekah, maka orang-orang Mekah kasih waktu selama 4 bulan. Karena dengan 4 bulan ini seorang akan bisa berpikir, kemudian akan mendapatkan hidayah. Ditunggu 4 bulan, maka seluruh orang Mekah masuk Islam semuanya. Maka 4 bulan ini ada hasilnya. 4 bulan, 3 kali 40 hari. Insya Allah ya. Nah, maka sediakan waktunya 4 bulan untuk mendapatkan perubahan yang hebat pada hati kita, pada diri kita, pada keluarga kita, pada ahli kampung kita. Nah, insya Allah ya. Yang pertama kali adalah negeri jauh, keluar dari negeri jauh. Maka 4 bulan negeri jauh, silahkan. Negeri jauh itu tidak jauh, namanya saja ini negeri jauh. Itu gandeng saja buminya sama bumi kita. Nggak ada yang jauh. Dulu para sahabat jalan kaki juga nyampe sini. Nah sini pun kalau mau jalan kaki juga nyampe ke negeri para sahabat. Maka Pak, silakan Pak Nyora yang mau dipanggil ini, silakan maju ke belakang mimbar. Pertama jamaah Malang yang sudah diputuskan rutenya ke Kanada dan ke Australia. Silakan 2 jamaah yang sudah diputuskan tidak mudik ke Kanada dan ke Australia. Yang ketiga jamaah dari Surabaya yang sudah diputuskan oleh Yamuddin Mas Durot ke USA. Jamaahnya Pak Haji Soleh. Silakan jamaah ke belakang mimbar. Juga jamaah dari Surabaya yang akan diajukan rutenya ke Butan. Ini ada 3 Butan. Oke. Juga jamaah yang akan diajukan ke Mekah Madinah, Pak Haji Masuri. Silakan Pak berdiri. Jamaah Pak Haji Basri. Silakan. Juga jamaah yang dari Lumajang, Kapakun $2.000, 1 jemaah, monggo. Jemaah dari Tumbolo ada 3 jemaah yang akan diajukan rutenya ke Yamuddin, ke Suriname, ke Yaman, ke ASEAN. Masya Allah, alhamdulillah. Ke mungkin silakan maju ke belakang mimbar. Juga ada